Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aroma sudah tercium wangi. Kang Deddy Mulyadi, aroma untuk menjadi RI1 sudah tercium. Dan orang-orang yang dulunya memusuhi Kang Deddy, menyerang Kang Deddy, nampaknya mereka sekarang sudah tiarap atau sedang tiarap. Kenapa? Karena mereka pun mencium aroma RI1 akan segera berganti ya ke tangan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ini baru prediksi, teman-teman ya. Baru prediksi, dan kita melihat memang sebelum Kang Deddy menjadi gubernur begitu banyak ya serangan-serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu terjadi karena orang yang menyerang Kang Deddy itu belum menyadari ya, jika terus diserang Kang Deddy Mulyadi maka namanya akan terus naik. Para pembelanya akan terus bermunculan ya, para buzzer-buzzer organiknya akan terus membela. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya lawan-lawan politik Kang Deddy Mulyadi ya, yang tidak pro dengan Kang Deddy Mulyadi saat ini nampaknya memang sedang mempersiapkan bagaimana caranya ya agar supaya Kang Deddy Mulyadi tidak tidak naik ke RI1 ya dari gubernur, karena sekarang namanya sedang wangi ya teman-teman, Siliwangi ya teman-teman, sedang wangi Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ya sedang wangi. Jadi saya pernah bilang ya, kalau ingin menggagalkan Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat mudah ya, sangat mudah teman-teman, yaitu dengan cara kalian ya yang saat ini kontra dengan beliau, jadilah orang-orang yang pro terhadap beliau ya teman, itu kuncinya. Karena orang-orang para pembela Kang Deddy Mulyadi itu kebanyakan orang-orang yang tidak pro dengan orang-orang yang kontra. Paham nggak teman-teman ya? Jadi orang yang kontra saat ini dengan Kang Deddy Mulyadi harus menyimpan egonya ya, menyimpan egonya demi tujuannya. Tujuannya apa ya? Kalau mereka tidak ingin Kang Deddy naik ke RI1, ya mereka harus membuang egonya dan bergabung dengan Kang Deddy. Secara otomatis para pendukung Kang Deddy akan lari dari Kang Deddy karena didekati oleh kalian, orang-orang yang berseberangan dengan para pendukung Kang Deddy. Jadi pendukung Kang Deddy itu hampir mirip-mirip dengan pendukung Pak Joko Widodo. Maaf nih ya, hampir mirip-mirip tipenya teman-teman ya. Orang yang suka yang sederhana-sederhana aja, tidak suka dengan orang-orang yang terlalu alim ya, pakai peci, pakai gamis, pakai sorban. Nah, para pendukung Kang Deddy Mulyadi tidak suka ya, bukan tidak suka, agak sedikit melihat orang-orang yang bergamis, bersorban, memakai peci putih, memakai udeng, agak sedikit trauma ya. Kita bisa merasakan suasana seperti itu. Pokoknya orang-orang yang mengikuti Kang Deddy itu inginnya adalah orang-orang yang biasa ya, yang tidak terlalu banyak membicarakan masalah agama. Nah, jika itu dilakukan oleh teman-teman yang kontra saat ini ya, kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi, maka secara otomatis akan mengurangi respek ya orang-orang yang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi. Contoh kecil terhadap ketika kejadian Gus Miftah ya. Sebagaimana kita ketahui, Gus Miftah adalah salah seorang penceramah ya. Beliau aktif juga di media sosial. Nah, kita ketahui hubungan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Gus Miftah ini sangat dekat ya. Mereka berteman begitu akrab ya. Akan tetapi para pendukung Kang Deddy tidak semuanya suka dengan Gus Miftah. Mereka bilang, saya ada di sini bukan karena Gus Miftah, tetapi karena saya di sini adalah karena ada Kang Deddy di sini. Nah, seperti itu. Begitupun jika ini dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Ya, misalkan contoh Habib Rizik Syihab ya.
Sebagaimana kita ketahui kan kemarin kita tahu ya, Habib Rizik Syihab sudah mengeluarkan statement gubernur yang ini ya itulah udah kita lihat sama-sama ya videonya. Sekarang kita sedang menelaah. Kalau saja ya Habib Rizik Syihab datang ke Purwakarta, ke rumah Kang Deddy, bersilaturahim. Nah, ini adalah akan membuat suasana lain terhadap para pendukung Kang Deddy. Pasti mereka tidak ingin ada keakraban antara Kang Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik Syihab. Ini suasana akan lain lagi teman-teman ya. Ini saya bukannya ingin ini ya, ini hanya sebagai ide menuangkan analisa dan pikiran saja teman-teman ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar ya teman-teman. Ini hanya sekedar melihat situasi yang terjadi saat ini. Kan kita ketahui bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi merubah nama rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih, itu kan yang ramai siapa kan tahu teman-teman ya. Nah, itu. Maka dari itu jika sekarang ya Habib Rizik Syihab merubah haluan dalam berpolitiknya, mendekati Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini bisa agak sedikit membahayakan posisi Kang Deddy Mulyadi ya, teman-teman. Terutama teman-teman yang saat ini memang yang begitu pro ya terhadap Kang Deddy Mulyadi dan tidak pro terhadap yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sudah saya kasih contoh bahwa tidak jauh beda dengan kejadian Pak Joko Widodo ya ketika akan melawan Pak Prabowo. Itu teman-teman masih seperti itu juga. Kita belum berubah banyak ya. Kita tahun berapa kemarin? Tahun 2019 ya kalau tidak salah ya. Nah, kita belum lama, orang-orangnya masih ini juga ya, yang ikut ke sana kemari masih ini juga. Nah, hanya saja memang mungkin ini tidak disadari oleh orang-orang yang saat ini pengennya dengan yang instan-instan ya. Tetapi harus ada proses teman-teman ya, harus ada proses. Nah, tetapi kita sih berharap siapapun yang mendampingi Kang Deddy Mulyadi ialah orang yang terbaik. Ya, orang yang sama visi dan misinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, perkara siapa nanti orang yang mendekati Kang Deddy Mulyadi ini kan nanti terserah yang didekati mau enggak ya gabung dengan misalkan dengan Habib Rizik Syihab. Kalau Kang Deddy misalkan tidak mau, nah ini juga mungkin akan menambah suasana lain lagi teman-teman ya. Ada apa? Kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak mau didekati oleh Habib Rizik Syihab? Nah, ini pun adalah sebuah hal akan menimbulkan tanda tanya yang besar. Nah, disinilah menariknya politik Indonesia ya teman-teman. Masih tidak jauh beda-beda, tidak jauh ya dengan politik ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya ketika itu seperti itu. Bagaimana adanya kubu kampret dan cebong ya. Nanti Kang Deddy Mulyadi pun sama, ketika beliau memutuskan ya, dan misalkan ada yang mendukung beliau untuk naik menjadi RI 1, nah itu pun nanti akan kita rasakan ya. Sekarang sudah mulai tercium aroma ininya ya, aroma hangat-hangat tai ayamnya ya, seperti itu teman-teman. Kalau kita sih ya, teman-teman intinya inginnya siapapun nanti yang akan naik menjadi presidennya, yang penting Kang Deddy Mulyadi. Salah ya. Begini teman-teman, siapapun yang nanti naik jadi presiden, yang penting wakilnya juga cocok ya buat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian juga tidak menimbulkan gejolak ya. Ketika Kang Deddy Mulyadi hendak mencalonkan diri, tidak menimbulkan gejolak yang aneh-aneh buat bangsa ini. Kita inginnya tetap siapapun lawannya nanti ya, lawan Kang Deddy Mulyadi, tetap yang ada itu Kang Deddy Mulyadi, rakyat dan rakyat semua, rakyat Jawa Barat ya, rakyat Indonesia tetap akur, tetap bisa berdampingan ya, tidak terjadi kecebong kampret. Meskipun ini tetap saja akan digoreng kembali ya oleh teman-teman tim sukses ya. Karena ini mungkin membuat menaikkan elektabilitas juga ya teman-teman, berpengaruh itu teman-teman ya, dengan bertarung lewat yaitu lewat menggoreng isu-isu ya, nanti mungkin akan keluar lagi isu musyrik, isu PKI, nanti akan bermunculan lagi teman-teman, isu Wahabi ya, akan keluar lagi. Terus isu apa lagi? Isu HTI ya, isu liberalis, terus nanti akan keluar lagi isu Syiah. Syiah udah lama nih ya, nanti akan keluar juga nah ketika Pilpres ya, akan keluar lagi isu-isu itu. Terus isu-isu teroris ya,
aliran sesat. Nah, nanti akan juga pada diangkat kembali ya teman-teman seperti itu. Nah, sekarang ini ketika dalam tahap persiapan ya, kita sih belum tahu ya Kang Deddy Mulyadinya mau atau tidak untuk menjadi RI1 ya, kita belum tahu. Kita di sini kan sebagai rakyat Jawa Barat ya, orang Sunda, hanya bisa memprediksi ya. Oh, nampaknya nih kan kita bisa memprediksi lewat media sosial teman-teman ya. Kita ketahui bahwa viewer YouTube Kang Deddy Mulyadi ya, banyak sekali viewernya teman-teman, nyampe jutaan. Nah, di situ bisa menjadi barometer. Bisa menjadi barometer bahwa orang-orang yang menggemari KDM ini cukup banyak, teman-teman. Nah, tinggal siapa nanti pasangannya nih ya. Entah itu AHY ataupun yang lainnya ya. Entah, kita belum tahu. Di sini kita hanya baru bisa cocok dengan ini nih, cocok dengan ini nih ya. Nah, tapi kan orang yang paham politik beda lagi. Mereka memandangnya bukan sekedar cocok-cocok-cocok ya, tetapi harus melihat visi dan misi juga ya, terus kecerdasan mereka juga harus dipertimbangkan ya. Jadi jangan asal mengambil pemimpin sebuah negara Indonesia yang besar ini ya, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Itu ya. Jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jika Kang Deddy ya berdampingan dengan Habib Rizik Syihab, tentu ini saya rasa ini ya kabar yang kurang baik ya buat Kang Deddy Mulyadi, dikarenakan para pendukung Kang Deddy Mulyadi ini saat ini adalah orang-orang yang memang teman-teman orang-orang yang biasa saja ya, artinya tidak terlalu agamais. Kalaupun memang ada yang agamais, tetapi lebih condongnya tidak ke mengikuti habaib ya teman-teman seperti itu. Mereka lebih cuek terhadap para habaib. Nah, jadi mereka memang agak sedikit unik nih ya teman-teman. Orang-orang zaman sekarang tuh agak sedikit unik. Kan kalau dulu ya zamanan saya waktu masih kecil ya teman-teman, melihat habaib itu ya seperti melihat apa ya teman-teman? Orang suci, orang sakti, orang yang tidak boleh ditolak permintaannya. Itu kan doktrin-doktrin yang masuk di kampung-kampung seperti itu teman-teman ya. Bahkan jika ingin pintar ya, kata teman saya, nah cukup diludahi oleh salah seorang habib, ada ya yang suka meludahi. Nah, kalau diludahi sama habib itu katanya, maka tidak perlu sekolah pun dia bisa langsung pintar ya. Karena kita sudah diludahi. Na'udzubillah min dzalik, saya tidak mau ya. Ketika itu saya dengar informasi itu ketika masih SD ya, tetapi masih ingat dan saya tidak mau diludahi ya. Saya termasuk orang yang agak sedikit jijik ya dengan ludah orang ya, teman-teman seperti itu. Makanya ketika mendengar kalau misalkan kamu ingin pintar katanya, dan nggak usah sekolah, kamu cukup diludahi ya. Tetapi enggak semua orang ya akan diludahi oleh Habib itu ya. Ada teman-teman ya. Dan saya pun meskipun saya dipaksa, saya nggak mau diludahin ya. Saya kalau mau pinter, saya lebih pilih belajar saja. Lebih pilih jalur belajar daripada harus saya diludahi. Mending kalau pas diludahi itu pinter. Kalau pas diludahi ke sini, yang ada adalah bau, jijik ya teman-teman seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya pengalaman saya waktu kecil, dan tentunya mungkin teman-teman juga punya pengalaman tersendiri. Ini hanya kita sedang membicarakan bahwa siapa nanti yang cocok dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kita belum tahu siapa nanti. Yang tahu yang cocoknya adalah tim ses Kang Deddy Mulyadi ya nanti. Kalau rakyat sih misalkan ya, oh dengan AHY cocok ya, cocok ya. Kalau rakyat ya namanya juga rakyat ya, penonton pasti main cocok-cocokin aja. Yang nggak cocok juga dicocok-cocokin. Tapi saya tanya, teman-teman setuju nggak kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi yang menjadi wakilnya adalah Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith? Ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman setuju, silahkan komen, dan yang tidak setuju juga silahkan komen. Karena di sini kita akan mengukur barometer sampai sejauh mana para pendukung Kang Deddy Mulyadi mendukung ya. Misalkan seperti ini. Saya mah biarin ya. Saya enggak melihat wakilnya, yang penting presidennya. Nah, kan ada juga ya orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman bagaimana? Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi dipasangkan dengan Habib Rizik Syihab sebagai wakil presidennya,
teman-teman setuju nggak? Nah, kalau teman-teman setuju, sekali lagi silahkan komentar. Yang setuju komentar, yang enggak setuju juga komentar. Kita ini ya, kita lihat siapa yang paling yang paling banyak setuju dan siapa yang paling nggak banyak setujunya ya. Kita bisa dilihat. Nanti kita akan hitung ya, teman-teman, hitung sama-sama. Nah, mungkin orang-orang yang melihat tayangan ini bisa mencapai 20.000 lebih atau kurang ya teman-teman, tergantung nanti ininya. Yang jelas kita di sini juga sedang mengadakan iseng-iseng ya, survei iseng-iseng ya teman-teman, seperti itu. Nah, siapa yang setuju dengan AHY dan siapa yang setuju dengan dipasangkan dengan Habib Rizik Syihab ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau saya sih terus terang ya teman-teman, saya belum ada kalau wakilnya ya. Kalau wakil Kang Deddy Mulyadi belum ada yang jelas. Saya pilih presidennya Kang Deddy Mulyadi, tetapi untuk wakilnya saya belum bisa melihat. Nah, bagi teman-teman yang setuju dengan Habib Rizik sebagai wakil, silahkan komen setuju Habib Rizik ya, setuju HRS ya, cukup seperti, atau teman-teman yang setuju dengan AHY, setuju AHY ya teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau saya sih belum ada pilihan, entah itu Habib Rizik ataupun AHY, belum ada pilihan. Saya masih memilih Kang Deddy Mulyadinya sebagai calon presiden teman-teman, seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ya, kenapa saya menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden? Ada alasannya teman-teman, bukan tanpa alasan. Yang pertama adalah beliau satu suku dengan saya ya, orang warga Jawa Barat, orang Sunda. Nah, yang keduanya beliau beragama Islam ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiganya beliau juga mencintai masyarakat. Tapi ini dari urutan 1, 2, 3 ini bisa diacak ya teman-teman. Enggak berarti wah ke satu ini enggak. Yang saya satu ini yang saya ingat aja teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya beliau dekat dengan masyarakat. Yang keempatnya beliau juga suka ngonten. Seru kan ya kalau punya presiden suka ngonten, bagi saya seru teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu apa aktivitas presiden kita. Mau datang kemana kita bisa tahu. Ya saya setuju ya punya presiden konten kreator. Baru loh teman-teman ya. Presiden konten ya, gubernur konten, bupati konten ya, atau presiden lambe turah, seru ya teman-teman, atau lain-lain ya, banyak nanti sebutannya kalau Kang Deddy sudah menjadi presiden. Yang jelas saya penasaran ya, nanti kalau Kang Deddy sudah menjadi presiden, gebrakannya apa sih? Nah, pasti teman-teman juga kan penasaran ya. Kalau jadi gubernur, pajak digratiskan ya, kemudian apalagi teman-teman, banyak ya gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan. Nah, saya penasaran nanti kalau beliau sudah menjadi presiden, gebrakan apa nih? Masih lama sih ya teman-teman, tahun 2029. Sekarang baru tahun 2025, 26, 27, 28, 3 tahun lagi teman-teman, nggak lama. Makanya sekarang harusnya memang para calon yang ingin mencalonkan sekarang harusnya sudah menunjukkan diri ya teman-teman, sudah mulai kampanye. Tetapi ya yang saya lihat dari media sosial yang muncul itu baru Kang Deddy aja teman-teman ya, yang lainnya nggak tahu nih pada kemana. Biasanya kan 3 tahun atau bahkan 4 tahun sebelumnya sudah ramai ya membicarakan masalah ini, atau saya yang kudet ya, yang kudet masalah masalah politik ya. Yang jelas yang selalu digaung-gaungkan di media sosial adalah siapa yang setuju dengan KDM? Cung ya, Cung jadi presiden. Saya kadang-kadang saya juga gini, tapi nggak ada yang ngelihat ya. Cung. Nah, perkara nanti kalah atau menangnya itu kan hal biasa ya teman-teman. Kita di sini hanya sekedar saya bukan tim ses teman-teman ya. Di sini saya hanya menuangkan ini saja ya, ekspresi saja sebagai warga masyarakat ya. Tidak menjadi khusus tim ses khusus, tidak ya teman-teman, tidak juga menjadi buzzer-nya. Saya membuat konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu karena seru saja ya. Beliau sebagai gubernur Jawa Barat ya, saya juga punya kewajiban untuk mengenalkan beliau ya ke teman-teman yang di luar Pulau Jawa Barat ya, yang di luar Jawa Barat. Karena saya orang Jawa Barat, saya yang merasakan kepemimpinannya juga teman-teman. Makanya saya berani menampilkan, selain juga membuat konten-konten lain ya, selain Kang Deddy Mulyadi, saya juga membuat konten-konten lain yang saya ketahui ya teman-teman. Bagi konten-konten yang saya tidak ketahui, saya tidak buat karena sulit ya.
dalam membuat konten itu sulit teman-teman. Kita memang harus minimal 50% kita menguasai pembahasan yang akan kita bahas. Itu teman-teman. Kalau 30% kita nanti akan ngomongnya agak sedikit berat teman-teman ya. Berbeda dengan ketika kita sudah menguasai 100%, maka ucapan kita ya tidak akan ada jeda ya, maka kita akan langsung saja ya, karena kita memang sudah menguasai 100%. Nah, sekarang saya masalah kepresidenan ini ya, saya juga belum tahu nih nanti siapa aja yang akan menjadi wakil Kang Deddy Mulyadi. Yang jelas kita berharap semoga siapapun yang akan menjadi wakilnya itulah yang terbaik buat mendampingi Kang Deddy Mulyadi menjadi RI 1 ya, insya Allah. Nah, sekali lagi ya, silahkan dijawab bagaimana bagi teman-teman jika wakilnya adalah Habib Rizik. Silahkan komen setuju atau tidak. Nah, siap dan komen yang lainnya lagi wakilnya siapa namanya dengan AHY ya teman-teman, silahkan di komentar. Ini iseng-iseng aja. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.